Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Lutfi Santosa dari kelas Informatika A semester 8 dari kampus Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan SWOT dari diri saya sendiri, yang dimana SWOT itu singkatan dari S, yaitu strength atau kekuatan atau kelebihan saya, dan W, weaknesses atau kelemahan. Terus O, opportunity, yaitu peluang untuk kedepannya dari saya, dan threat, yaitu ancaman untuk diri saya sendiri kedepannya. Untuk strength atau kelebihan saya sendiri, yang pertama yaitu saya bisa public speaking. Maksudnya masih belajar ya, walaupun sedikit ada kekurangan. Ya, public speaking ini biasanya di umum itu jarang sekali karena kurangnya percaya diri dari orang-orang. Untuk saya sendiri, saya masih bisa untuk public speaking. Terus yang kedua, saya di bidang informatika, saya mendalami Arduino, yang dimana dari sekian banyaknya bahasa pemrograman yang saya bisa, bahasa Arduino, yang dimana saya juga memiliki kelebihan, yaitu kreativitas untuk membuat alat-alat, baik itu benda mati, yang saya maksud adalah benda elektronik atau benda yang tidak bisa bergerak. Dan kelebihan saya yaitu mungkin dari adaptasi ke teman-teman. Jadi saya gampang untuk beradaptasi, tapi juga harus memilah-milah untuk mencari pertemanan. Terus yang selanjutnya, kelebihan saya yaitu saya bisa mengkoordinasi diri saya sendiri, yang dimana saya juga mampu menyelesaikan apa masalah yang saya hadapi. Jadi semisal saya hari ini ada tugas yang mungkin bagi orang-orang berat, bagi saya juga berat sih katanya. Tapi saya juga memutar otak gimana caranya masalah itu selesai. Terus kelebihan yang saya punya yaitu saya kadang bisa melihat peluang untuk kedepannya. Contohnya, saya kerja di counter, saya punya bisnis counter untuk saat ini, dan dimana bisnis counter ini harus melihat peluang kalau ingin sukses ya, peluang kedepannya. Jadi kalau misalnya kita berjualan, kita kan harus melihat apa yang diminati oleh pelanggan, apa yang sangat-sangat dibutuhkan pelanggan. Nah, kita harus melihat peluang itu, karena semakin maju generasi, semakin maju teknologi, pelanggan itu juga menyesuaikan teknologi, dan semakin banyak semakin tinggi minatnya untuk di barang-barang yang baru-baru itu. Jadi saya harus melihat peluang. Contoh lagi seperti melihat pasar HP, maksudnya market di HP. Handphone itu cenderung untuk jatuh harganya. Nah, di situ saya harus pintar-pintar melihat untuk di warga daerah khususnya Jombang ini, mereka tuh lebih memilih yang spesifikasi seperti apa. Nah, itu saya harus pintar-pintar, harus bijak untuk memilihnya. Kalau tidak, itu bisa menjatuhkan, maksudnya itu
bisa merugikan saya karena ya tidak sesuai pasaran yang saya targetkan. Terus yang selanjutnya, saya juga pandai berbisnis di bidang elektronik, dan yang dimana agak sulit ya untuk berbisnis ya, ditambah untuk di bidang bisnis itu juga harus percaya diri gitu. Jika kita kurang percaya diri ya susah juga gitu. Dan yang selanjutnya juga ya, saya juga etika saya juga bagus gitu. Maksudnya ya bukannya cuma membanggakan diri sih, tapi lebih ke saya paham kesopanan, yang dimana juga itu penting untuk pelayanan di bisnis saya. Ketika saya beretika bagus, maka pelanggan itu senang untuk melihatnya gitu. Dan saya juga gampang berbaur sama pelanggan gitu. Terus untuk kelemahan atau weaknesses, yaitu saya itu ya yang tadi saya bilang, saya bisa memanajemen diri saya sendiri, tapi ya memang saya tidak sesempurna yang tidak sesempurna itu, karena saya juga memiliki kelemahan, yaitu boros, baik itu di waktu dan di masalah keuangan. Saya sangat-sangat boros. Nah, kadang saya juga tidak bisa memanajemen keuangan. Saya terlalu boros, saya terlalu nafsu melihat, wah ini ada barang baru. Bahkan seperti jam ini juga yang seharusnya saya cukuplah untuk beli yang murah-murah, tapi saya terlalu nafsu untuk beli ini. Kadang saya juga nafsu makan, saya terlalu besar, jadi saya mengeluarkan uang ekstra, yaitu contoh yang tidak baik. Terus yang selanjutnya, kelemahan saya agak sulit untuk bidang hitung-hitungan, yang dimana ini bukan matematika dasar ya. Saya matematika dasar saya paham, saya bisa, tapi yang saya maksud adalah untuk seperti materi Y dan X, itu saya kurang paham. Atau ya seperti materi-materi SMA ke atas gitu, saya juga masih kurang paham. Apalagi saya juga di bidang informatika itu ada namanya matematika diskrit, itu saya kurang untuk di situ. Nah, selanjutnya untuk kelemahan saya, walaupun saya bisa beradaptasi sama teman-teman, namun kelemahan saya yaitu adalah baperan, ya, terlalu terbawa suasana, terlalu terbawa perasaan. Kadang saya sendiri juga ketawa ketiwi dengan teman-teman, bercanda gitu ya, bercandanya juga keras juga, maksudnya itu keras, itu mengena di hati, tapi saya juga baperan gitu. Tapi di situ saya harus sabar, karena kalau saya tidak sabar ya saya juga kehilangan teman itu. Terus yang selanjutnya mungkin masalah percintaan ya, kelemahan gitu, saya agak sulit gitu ya, karena saya sendiri juga introvert kadang. Walaupun saya bisa public speaking, saya kadang juga introvert. Seperti melihat, saya suka kayak gini contohnya, saya melihat ada wanita, cantik sekali gitu, saya ingin dia jadi pendamping saya, tapi itu saya tuh langsung down gitu, kadang kayak wah kayaknya saya tidak bisa gitu, soalnya dia terlalu ini, saya terlalu ini gitu. Nah, itu saya juga kurang pede di masalah percintaan. Lalu untuk selanjutnya yaitu opportunity, yaitu peluang. Nah, ketika saya mempunyai saya bisa public speaking, saya
cenderung orang yang orang yang bisa public speaking cenderung bisa dilihat sama khalayak umum. Jadi saking jarangnya orang yang bisa public speaking itu seakan-akan langsung bisa dinilai gitu. Oh, ternyata dia bisa seperti ini, seperti itu gitu. Nah, sampai-sampai saya sendiri ya di desa itu juga dilirik sama orang-orang. Saya juga direkrut di desa, khususnya di Kemen Desa. Saya direkrut menjadi bagian pendamping. Saya pendamping desa. Nah, yang dimana itu hasil dari public speaking saya dan sedikit percaya diri saya gitu, dari manajemen apapun itu. Dan di desa pun karena saya bisa Arduino, saya juga direkrut untuk membuat alat. Jadi gimana caranya mempermudah buat masyarakat desa baik di bagian pertanian, keamanan dan lain-lain. Itu berkat dari saya bisa belajar Arduino, walaupun tidak sehebat Pak Hasan. Saya masih pemula, Pak. Nah, untuk peluang selanjutnya di bisnis saya, yaitu counter. Jadi saya punya 2 bisnis, yaitu counter. Ya Bu, kalau untuk desa itu bukan bisnis ya, saya tidak jualan. Itu saya mengabdi kepada desa. Tapi untuk lewat counter saya bisnis, yaitu peluangnya karena pertama saya bisa beretika di depan orang pada senang dan nyaman gitu di counter saya, nyaman dan bisa jadi langganan lah gitu. Soalnya saya melihat orang-orang itu peluang. Kalau saya misalnya baik sama orang itu, orang-orang itu juga suka gitu. Ya gimana ya, kita sendiri aja kalau misalnya dibaikin sama orang kan juga ngeliat orang yang baikin kita kan enak gitu. Nah, itu peluang. Terus selanjutnya tentang ancaman. Jadi mohon maaf tadi opportunity, peluang seharusnya saya menjelaskan banyak, tapi karena waktunya mepet jadi saya langsung ke ancaman. Nah, untuk ancaman saya sendiri yaitu saya bisa hancur sih dari sekian banyaknya kelemahan yang saya punya, seperti saya tidak bisa berhitung. Maksudnya tidak bisa berhitung itu bukan matematika dasar, tapi matematika yang next lah gitu. Apalagi di matematika diskrit yang susahnya minta ampun. Nah, itu sangat penting untuk programmer. Nah, kalau misalnya saya tidak bisa di matematika diskrit, saya ya tidak bisa next level untuk di dunia programmer itu. Dan untuk boros, saking borosnya saya di di waktu, bahkan di keuangan, menurut saya ya ancaman yang akan datang ya jelas sih uang habis dan tidak baik juga sih itu. Terus untuk ancaman yang selanjutnya yaitu apa tadi ya? Nah, ancaman selanjutnya saya juga gampang lupa. Itu yang jadi kendala. Jadi untuk video kali ini saya mohon maaf tidak bisa melengkapi SWOT. Jadi saya tadi panjang lebar di SWOT. Mohon maaf untuk tidak bisa lengkap gitu. Untuk video kali ini sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika saya terlalu bertele-tele atau tidak lengkap untuk melengkapi untuk memberikan analisis diri saya sendiri baik di S, W, O dan T. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.